Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 ini. Yang mana judul video kita pada hari ini adalah 4 syarat guru lulus passing grade ditempatkan di sekolah induk. Jadi sebenarnya di sini ada kesalahan judul ya, bukan 5 tapi 4 Bapak Ibu ya. Nah, di sini tentunya ketika Bapak Ibu guru lolos passing grade, ada hal-hal tertentu Bapak Ibu ya yang menyebabkan Bapak Ibu itu bisa langsung ditempatkan nantinya di sekolah induk. Nah, kira-kira apa itu? Simak terus video ini sampai selesai, dan bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kita kembali ke tabel seperti biasa, sumber dari channel Usman Ogi. Di sini katakan bahwasanya untuk peserta seleksi P3K Guru tahun 2022 itu terbagi dari 4 Bapak Ibu ya. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas umum. Bukan prioritas umum ya, tapi pelamar umum. Nah, di sini kita akan mencoba fokus dulu di prioritas 1, yang mana di sini pesertanya adalah tentunya diurut mulai dari THK 2, guru honorer negeri, guru swasta, dan tentunya lulusan PPG. Dan nantinya itu sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Sudah tidak dites lagi Bapak Ibu, dan tentunya menggunakan hasil tes di tahun 2021, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu ya. Untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi untuk penempatan nantinya itu berdasarkan urutan kategori. Jadi yang paling pertama diprioritaskan di prioritas 1 itu adalah THK 2, itu sudah jelas. Kemudian disusul guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta ya, seperti itu ya. Dan tentunya keempat kategori ini sudah lolos passing grade. Nah, itu ya, sudah lolos passing grade. Jadi nantinya penempatan itu berdasarkan urutan kategori. Dan antar kategori, misalkan THK 2 ada 2 orang dalam satu sekolah memperebutkan satu formasi, nantinya karena dia sama kategorinya, nanti yang akan dilihat adalah urutan nilai terbaik di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini jelas ya, dari Pan RB mengatakan bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan itu yang pertama adalah didahulukan. Jadi ada kalimat didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan. Mulai dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas di sini informasi resmi dari Pan RB ya, Menpan RB, bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan nantinya yang didahulukan itu adalah THK 2 di prioritas 1. Di prioritas 1 itu diurut lagi Bapak Ibu ya, berdasarkan urutan kategori di prioritas 1, dan ini versi terbaru. Itu THK 2 dulu, sesudah itu guru non ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan guru swasta. Ini yang harus Bapak Ibu pahami ya sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi to the point ke informasi berikutnya. Nah, di sini juga perbedaan antara Permenpan RB nomor 20 dan nomor 28 tahun 2021. Di sini memang dikatakan perbedaan mendasarnya adalah di sini. Pelamar THK 2 menjadi pelamar prioritas yang didahulukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau formasi. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pelamar THK 2 menjadi prioritas 1 yang paling diprioritaskan menempati formasi nantinya. Kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta yang tentunya sudah lolos passing grade dan masuk dalam kategori prioritas pertama. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini 5 syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer lolos passing grade agar bisa langsung mendapatkan formasi dan diangkat menjadi ASN. Yang pertama Bapak Ibu adalah sekolah induk memiliki kebutuhan formasi. Tentunya seperti itu ya. Jadi ini pasti
ketika Bapak Ibu di sekolahnya itu memiliki formasi, maka secara otomatis Bapak Ibu itu tidak perlu susah payah lagi untuk menarik formasi dari sekolah lain. Seperti itu ya. Meskipun juga kalau misalkan kita mendaftar atau ada perpindahan formasi dari sekolah lain untuk pelamar prioritas, itu tetap berpeluang. Tetapi kalau ada formasi atau kebutuhan formasi di sekolah induk, itu jauh lebih berpeluang Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada formasi 1. Kemudian Bapak Ibu pelamar prioritas baik THK 2 atau Bapak Ibu adalah guru honorer negeri, kemudian Bapak Ibu hanya sendiri di situ, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan langsung mengisi formasi pada saat itu, dan otomatis Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN karena Bapak Ibu menjadi pengunci utama formasi di sekolah induk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, syarat utama adalah sekolah induk memiliki kebutuhan formasi, dan ini relatif Bapak Ibu ya, bukan patokan utama. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu tetap berpeluang mendapatkan formasi dari sekolah lain, tapi ini adalah yang paling baik, sekolah induk memiliki kebutuhan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua, tidak punya pesaing sesama passing grade atau punya formasi lebih banyak dari guru passing grade. Contoh, misalnya sekolah A. Sorry ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak punya pesaing sesama passing grade atau punya formasi lebih banyak dari guru PG. Contoh, misalkan di sekolah A, guru induknya 1. Statusnya adalah guru negeri lolos passing grade. Kemudian formasi 1, maka secara otomatis karena Bapak Ibu adalah guru induk di sekolah A, baru cuman sendiri, baru lolos passing grade dan status guru honorer negeri, maka Bapak Ibu langsung mengisi formasi ini, tidak bisa diganggu gugat oleh pelamar dari luar. Maka Bapak Ibu langsung mengunci formasi, siap ditempatkan di sekolah tersebut dan tentunya siap menjadi ASN di sekolah tersebut. Itu pertama. Nah, karena Bapak Ibu tidak punya pesaing sesama passing grade atau punya formasi lebih banyak dari guru PG. Contoh, misalkan di sekolah B, ya, jumlah gurunya itu ada, jumlah guru honorer yang ada di sekolah B yang lolos passing grade anggaplah 2. Kemudian formasi ada 4. Yang 2 ini adalah yang pertama THK 2. Guru induk yang pertama adalah THK 2, guru induk yang kedua adalah guru honorer negeri, semuanya lulus passing grade. Formasi 4, maka secara otomatis 2 formasi itu akan dikunci otomatis oleh 2 guru honorer induk itu, yaitu THK 2 dan guru negeri. Sedangkan 2 formasi lagi itu bisa dilamar oleh pelamar dari luar atau bisa didaftar oleh pelamar dari luar dengan sistem distribusi penempatan atau pemindahan formasi ke sekolah induk guru passing grade yang di sekolahnya itu tidak dibuka formasi. Seperti itu ya, sesuai yang dijelaskan oleh Panselnas Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya tidak ada istilahnya menggeser-geser Bapak Ibu ya. Kalaupun di sini misalkan sekolah B tadi itu ada 4 formasi ya. Misalnya di sekolah B itu anggaplah 4 guru honorer, kemudian 4 formasi, kemudian 2 diantaranya PG ya, 2 diantaranya PG, sedangkan 2 guru honorer lainnya itu tidak PG. Nah, secara otomatis 2 ini mengunci 2 formasi, sedangkan 2 formasi lainnya itu tidak bisa didaftar oleh 2 guru yang tidak PG di sekolah B. Nantinya bisa dilamar oleh pelamar prioritas dari luar dengan sistem distribusi penempatan pemindahan formasi yang pernah dijelaskan oleh Ibu Nunuk ataupun Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi tidak punya pesaing sesama PG atau punya formasi lebih banyak dari guru PG itu menandakan Bapak Ibu berpeluang untuk lolos menjadi ASN di sekolah sendiri atau di sekolah asal, atau ditempatkan di sekolah asal. Kemudian yang ketiga adalah mendapat nilai tertinggi pada kategori yang sama. Ini yang berbahaya sekali, bisa jadi terjadi nanti, yaitu mendapatkan nilai tertinggi pada kategori yang sama. Bapak Ibu ketika memiliki nilai tertinggi di tahap 1-2 itu sangat berpotensi mengantarkan Bapak Ibu menjadi ASN P3K di tahun 2022 apabila berhadapan dengan kategori yang sama di sekolah induk misalkan. Seperti itu ya, ataupun di sekolah lain. Seperti ini misalkan di sekolah C, guru honorer induknya 2, kemudian formasinya 1,
Guru honorer induk ini sama-sama THK 2, sama-sama THK 2, berarti dari segi kategori imbang. Nah, nantinya itu yang akan dilihat adalah urutan nilai terbaik. Nah, peringkat terbaik inilah nantinya yang akan mengisi formasi karena nilainya tertinggi. Tidak diurut lagi berdasarkan kategori karena kategorinya sama. Jadi yang satunya ini guru PG akan ditempatkan sementara di cloud untuk dicarikan sekolah yang masih sangat kekurangan guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini syarat ya, Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi itu sangat menopang juga sih sebenarnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah masuk dalam kategori puncak. Untuk yang poin keempat ini itu sebenarnya relatif. Kalau dikatakan kategori puncak berarti itu mulai dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan tentunya pelamar swasta atau guru honorer swasta. Itu semuanya kategori puncak sebenarnya Bapak Ibu ya. Sisa istilahnya diurut ketika dalam satu sekolah mendaftar dalam satu sekolah itu harus berhadapan dengan sesama pelamar prioritas. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, dalam satu sekolah itu misalkan di sekolah D itu pelamarnya 2 ya. Yang pertama adalah guru induk negeri dengan guru THK 2, formasinya 1. Jadi secara otomatis kalau sama-sama passing grade berarti yang lolos THK 2 karena berdasarkan kategori puncak, urutan kategori terbaik. Tetapi kalau posisinya adalah misalkan di sekolah A, formasinya 1, pelamarnya 2, sama-sama guru honorer negeri. Nah, nanti dilihat di situ di ranking nilai terbaik. Berarti kalau kita berbicara masalah dalam kategori puncak, sebenarnya itu relatif. Mulai dari THK 2, guru negeri, lulusan PPG dan pelamar swasta itu sama-sama kategori puncak. Sisa dilihat bagaimana kondisi pada saat memilih formasi nantinya. Apakah bersaing dengan sesama kategori atau bersaing dengan kategori yang lain atau berdasarkan urutan kategori atau urutan nilai. Itu relatif Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.